Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Ta'ala, kita telah menyadari bahwa Allah menciptakan jin dan manusia memiliki tujuan besar, yaitu agar mereka beribadah hanya kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Disebutkan dalam sebagian tafsir yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna liya'budun ay li'amurahum wa anhahum. Tujuan agar mereka beribadah kepadaku adalah agar aku memberikan perintah kepada mereka dan agar aku juga memberikan larangan kepada mereka. Sehingga bentuk ibadah dalam penjelasan ini adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap muslim agar dia bisa melaksanakan ibadah yang merupakan tugas utama dia diciptakan di muka bumi, maka dia harus memahami bagaimana tata cara ibadah itu. Sehingga tidak boleh baginya untuk membiarkan dirinya dalam posisi ketidaktahuan yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab ketika Allah perintahkan sebuah ibadah, Allah tidak memberikan kebebasan bagi hamba untuk melakukan ibadah itu sesuka hatinya, namun Allah juga memberikan panduan bagaimana cara pelaksanaannya. Dan salah satu di antara bentuk ibadah yang mungkin banyak dilupakan oleh masyarakat adalah mengenal bagaimana kewajiban hartanya. Jamaah dimakan Allah Ta'ala, kita tahu bahasanya zakat adalah rukun Islam, dan ini satu-satunya kewajiban harta yang harus kita keluarkan dalam syariat. Dan Nabi SAW menyebutkan manusia yang tidak paham tentang fikih zakat disebut sebagai orang yang berada di posisi akhbathul manazil, manusia yang terhina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya isi dunia ini hanya ada 4 tipe manusia. Yang 4 tipe manusia ini adalah kombinasi antara harta dengan ilmu. Lalu Nabi SAW menjelaskan satu demi satu. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi rabbah fihi wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Ada hamba yang diberi oleh Allah harta dan dia juga diberi ilmu agama, maka dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepadanya, untuk menyambung silaturahmi, dan dia mengetahui kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fahadha bi afdalil manazil." Orang jenis seperti ini adalah orang yang tingkatannya paling tinggi. Kemudian beliau menyebutkan jenis yang kedua, "Wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala." Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama, tapi dia enggak punya harta. Fahuwa sadiqun niyah, dan dia memiliki niat yang jujur. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan."
andaikan saya punya harta, maka saya akan beramal sebagaimana Pak Haji Fulan yang dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Orang ini dengan niat jujurnya tadi memiliki pahala yang sama sebagaimana orang kaya yang beramal. Kemudian tipe manusia yang ketiga. Wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta, namun dia tidak memiliki ilmu agama. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia habiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, tidak digunakan untuk silaturahmi. Kemudian bagian yang ketiga, wala ya'lamu fihi haqqa, orang ini tidak tahu kewajiban hartanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan komentar tentang orang jenis yang ketiga ini, fawwa bi akhbathil manazil, ini manusia yang derajatnya paling hina. Dia punya potensi, dia punya harta, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan potensi itu dengan benar, sesuai dengan aturan agamanya. Sehingga dia tidak tahu bagaimana bayar zakat, tidak tahu bagaimana kewajiban hartanya, gak ngerti fikih zakat, gak tahu apa yang harus dizakati, ngitung zakat gak bisa. Disebut oleh Nabi SAW, fahuwa bi akhbathil manazil, orang ini berada di tingkatan paling rendah. Kemudian yang keempat, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wal ilma. Ada orang yang dia enggak punya harta dan juga enggak punya ilmu agama. Fahuwa yaqulu, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Andaikan saya punya harta, maka saya akan gunakan harta saya untuk maksiat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahuwa bi niyatihi fa wizruhuma sawa. Dengan niatnya ini dosanya sama sebagaimana orang yang ketiga. Jamaah dimakan Allah Ta'ala, kita bisa lihat kata kunci pengendali kebaikan hidup manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis ini kembali kepada ilmu agama yang dimilikinya. Dan sebagai orang yang memiliki harta, wajib bagi kita untuk mengetahui apa kewajiban harta yang harus kita tunaikan. Sehingga setiap muslim yang punya harta wajib tahu fikih zakat, enggak boleh tidak tahu. Dan ketika dia tidak tahu, sementara dia biarkan dalam posisi tidak tahu, tidak ada upaya untuk mencari tahu, maka dia akan berdosa. Bagaimana bentuk dosanya? Saya bacakan satu ayat yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Semua orang cinta harta, dan karena cintanya kepada harta, dia rawat hartanya baik-baik. Sampai dia gak suka ketika dia keluarkan hartanya. Namun apa yang dia rawat, yang dia cintai ini, ketika di hari kiamat ternyata Allah jadikan sebagai alat untuk menyiksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak infakkan di jalan Allah, berikan kabar kalau mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari ketika harta itu dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian dipakai untuk nyetrika orang ini. Batuknya disetrika, perutnya disetrika, punggungnya disetrika. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah harta yang dulu kalian simpan, yang kalian cintai, Allah jadikan sebagai alat untuk menyiksanya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang dulu kalian simpan. Waliyadzubillah. Jika ada seorang muslim karena dia tidak tahu fikih zakat, kemudian sepanjang hidupnya dia enggak pernah zakat, bisa jadi dia mendapatkan hukuman semacam ini. Karena itulah sekali lagi jamaah, siapapun yang memiliki harta, maka wajib bagi dia untuk tahu bagaimana fikih dalam mengeluarkan kewajiban harta. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang dia royal, bukan tipe orang yang pelit, suka menyumbang masjid, panti asuhan, menderma, kegiatan sosial dan seterusnya. Namun dia tidak tahu fikih zakat, sehingga dia mengeluarkan hartanya sepeser pun tidak ada niat untuk zakat.
Dan kita tahu yang namanya amal ketika tidak diiringi dengan niat, maka amal itu tidak diterima. Sebagaimana kaidah umum yang diberikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu dinilai sah jika diiringi dengan niat. Maka bisa jadi ada orang yang mengeluarkan harta dalam jumlah banyak, namun ketika tidak ada niat untuk zakat, tidak terhitung sebagai orang yang zakat, sehingga dia belum disebut telah menunaikan kewajiban zakat. Ibnu Muflih, salah seorang ulama, dalam kitabnya Al-Furu' beliau menyebutkan, wan niyatu syartun fi ikhrajiz zakah. Niat salah satu di antara syarat sah zakat. Fayanwi zakah was sadaqal wajibah au sadaqatil mal wal fitr. Walau nawa sadaqatan mutlaqatan lam yujzi'hu walau tasaddaqa bi jami'i mali. Niat adalah syarat sah zakat. Sehingga orang yang zakat harus punya niat zakat. Atau dia membayar zakat fitrah dengan niat zakat fitrah. Kalau dia niat hanya sedekah biasa dan tidak ada niat zakat, maka tidak sah sebagai zakat meskipun dia keluarkan seluruh hartanya. Maka sekali lagi ilmu di sini penting, karena disinilah kita bisa mengetahui bagaimana cara ibadah yang benar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu bisa beramal ibadah yang benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.